memakai balsam, minyak angin, minyak kayu putih, batal puasanya. Suntik vaksin, batal puasanya. Kita dulu mendengar begitu, tapi ternyata setelah kita pelajari ilmu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan insya Allah akan segera datang. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, tentu harus ada persiapan. Persiapan yang kita siapkan, bekal yang harus kita siapkan untuk menuju menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga kita betul-betul bisa fastabiqul khairat di dalam bulan Ramadan nanti. Ya. Jangan kita hanya sekedar biasa-biasa saja menyambut bulan Ramadan seperti biasa saja. Dan nanti di bulan Ramadan juga semangat kita ya biasa-biasa saja. Ini sangat rugi sekali. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, rohima anfurojulin, sangat rugi sekali seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, bulan Ramadan masuk, bulan Ramadan datang kepadanya. Suman salaho, kemudian Ramadan itu berlalu. Qabla ayyaghfir lahu, tapi dosa-dosanya itu belum diampuni. Ini sangat rugi sekali. Sangat rugi seseorang ketika bulan Ramadan datang dan sampai Ramadan pergi ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak mampu memanfaatkan lipatan pahala yang Allah berikan ini untuk beribadah. Dan juga tidak mampu memanfaatkan maghfirah, pengampunan dari Allah ini untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksiatnya tetap jalan. Akhirnya apa? Dosanya tidak terampuni ketika bulan Ramadan, dan keluar dari bulan Ramadan dosanya masih banyak. Inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang rugi. Maka kita perlu mempersiapkan bekal kita agar kita di dalam bulan Ramadan nanti betul-betul bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak fastabiqul melorot, tidak berlomba-lomba untuk melorot, tidak, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk dalam kebaikan-kebaikan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan dari sekarang kita persiapkan adalah yang pertama, persiapkan iman kita. Ya. Persiapkan iman kita. Karena apa? Keimanan kita ini pasti ada kalanya naik, ada kalanya turun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu ada kalanya yazidu, naik. Ya. Keimanan kita itu ada kalanya naik, pasang, kuat, semangat dalam melaksanakan ibadah. Tetapi kadang-kadang wa yankus, keimanan itu turun. Sehingga kadang-kadang kita malas di dalam melaksanakan ibadah. Nah ini, jadi keimanan itu memang yazidu wa yankus. Keimanan itu pasang dan surut, naik dan turun. Maka untuk menyambut bulan suci Ramadan ini kita usahakan, kita update dulu, kita upgrade dulu keimanan kita. Kita persiapkan memang supaya menyambut bulan suci Ramadan ini dalam keadaan iman kita pas dalam keadaan naik, yazidu. Sehingga dalam bulan Ramadan nanti semangat kita itu dari awal sampai akhir Ramadan itu tetap terjaga. Karena apa? Keimanan sudah kita upgrade dan sudah kita update hari ini. Persiapkan memang keimanan itu betul-betul dalam keadaan yazid. Dan kita selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga keimanan kita ini tetap pasang, tetap tinggi. Nah, ini persiapkan iman kita. Karena mau tidak mau ketika kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan itu harus disertai dengan keimanan yang luar biasa. Seperti yang sudah ditunjukkan salah satunya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dalam kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan." Ya, "Man shoma Ramadhana imanan." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan harus disertai dengan keimanan. Maka inilah yang harus kita persiapkan.
mulai dari sekarang bagaimana kita mempersiapkan keimanan kita, mempersiapkan iman kita agar betul-betul pas dari bulan Ramadan itu nanti keimanan kita sedang dalam keadaan yazidu, sedang keadaan baik keimanan kita. Makanya Nabi sampai mengatakan tadi, man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu karena iman, dasarnya iman memang. Kemudian wahtisaban, dan memang karena mencari pahala. Ya, karena iman dan memang mencari pahala dari Allah, mencari pengampunan dari Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya yang terdahulu ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya karena iman. Begitu juga dalam hadis lain Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita. Man qoma ramadhana. Barang siapa yang melaksanakan ibadah. Kalau qoma itu kemarin juga dalam tafsirnya diartikan bahwa qoma itu termasuk salah satunya adalah melaksanakan salat tahajud atau melaksanakan salat tarawih juga. Man qoma ramadhana, dengan imanan, dengan keimanan, didasari dengan iman. Nah, ini juga begitu, sama. Jadi semua ibadah di dalam bulan Ramadan itu harus didasari dengan iman. Begitu juga yang lain, Nabi mengatakan, man qoma lailatul qadri, barang siapa yang beribadah di Lailatul Qadar, dalam malam yang mulia, imanan wahtisaban. Imanan, sekali lagi semua berdasarkan iman, harus berdasarkan keimanan. Wahtisaban, dan berusaha untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semua dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita ambil kesimpulan dari petunjuk Rasulullah ini adalah semua amalan di dalam bulan Ramadan ini harus didasari dengan keimanan yang kuat. Nah, inilah yang harus kita persiapkan dari sekarang untuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kita persiapkan sekarang ini. Bagaimana cara kita mempersiapkan keimanan kita ini? Ya, kita banyak misalnya mengikuti pengajian, ya, sehingga dengan adanya ilmu itu menambah kefahaman dan keimanan di dalam diri kita. Karena ilmu itu adalah merupakan awal kita untuk menjadi orang yang faham terhadap agama, dan juga sehingga menaikkan level iman kita menjadi tinggi. Nah, ini yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa ya, keimanan kita ini berubah-ubah. Tadi Nabi mengatakan yazidu wa yanqus, keimanan itu kadang bertambah, kadang berkurang. Allah juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa level keimanan kita ini kadang-kadang tergantung situasi. Nah, ini. Misalnya Allah memberikan petunjuk kepada kita. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina. Walau afqartuhu la kafar. Sebagian dari hambaku Allah itu ada yang baik keimanannya itu ketika dia dalam keadaan kaya. Walau afqartuhu la kafar. Seandainya dia saya beri miskin, fakir, maka la kafar, dia akan menjadi kufur. Coba. Keimanan itu selalu berubah tergantung situasi dan keadaan. Dan ini memang banyak orang yang dalam keadaan kaya imannya baik, ketika dia dalam keadaan miskin dia akan jatuh keimanannya, turun keimanan. Begitu juga sebaliknya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Ada yang baik imannya ketika dia dalam keadaan miskin. Walau agnaituhu la kafar, seandainya dia saya beri miskin maka dia akan menjadi kufur. Ada yang model seperti itu juga. Nah, ini. Kemudian Allah juga memberikan petunjuk, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bisihat. Ada hambaku yang imannya baik itu ketika dia dalam keadaan sehat. Walau asqamtuhu la kafar, seandainya dia saya beri sakit maka dia akan menjadi kufur. Ada lagi sebaliknya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bisuqmi. Ada yang baik imannya ketika dia dalam keadaan sakit. Walau ashahtuhu la kafar, seandainya dia saya beri sehat maka dia menjadi kufur. Nah, dari firman Allah ini dalam hadis qudsi, ini Allah memberikan petunjuk bahwa keimanan kita itu berubah-ubah.
Kadang naik, kadang turun, tergantung situasi, tergantung keadaan kita. Nah, oleh karena itu wajibnya kita mempersiapkan bekal kita, keimanan dari sekarang kita update dan kita upgrade. Kita naikkan levelnya menjadi level yang tinggi sehingga masuk di dalam bulan Ramadan nanti kita betul-betul pas dalam keadaan iman yang tinggi sehingga terus bersemangat fastabiqul khairat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, keadaan apapun, iman kita tetap keadaan baik dalam bulan Ramadan nanti. Itu persiapan pertama kita adalah bagaimana kita mempersiapkan iman kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang kedua yang harus kita persiapkan sebagai bekal kita untuk memasuki bulan suci Ramadan itu adalah yang paling penting, yaitu persiapan ilmu. Nah, ini persiapan ilmu yang harus betul-betul kita fahami. Sehingga di dalam memasuki bulan Ramadan nanti semua ibadah yang kita lakukan itu semua berdasarkan ilmu. Mengerjakan puasa Ramadan semua berdasarkan ilmu. Karena mengetahui masyru'iyahnya, karena mengetahui dalil mana yang memerintahkan, firman Allah mana, sabda Rasulullah mana, fi'liyahnya Nabi yang mana yang kemudian menjadi dasar kita untuk melaksanakan ibadah. Begitu juga melaksanakan sholat tarawih, bagaimana ilmunya, ya, apa yang harus dikerjakan dalam sholat tarawih, berapa rakaatnya, apa yang harus dibaca. Ini ilmu semua. Tidak hanya sekedar katanya, oh dulu dari kecil saya ya begini ini. Nah, padahal kita belum mengetahui ilmunya. Maka harus persiapkan ilmu. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ilmu itu adalah hayatul Islam. Al-ilmu hayatul Islam. Ilmu itu adalah sebagai hayatul Islam, hidupnya Islam, rohnya Islam itu adalah ilmu itu. Seseorang bisa mengerti syariat Islam itu dengan ilmu. Wa imadul iman, dan tiangnya iman. Keimanan itu bisa menjadi kokoh itu karena ilmu. Maka kembali tadi persiapan yang pertama. Seseorang itu kalau mempersiapkan imannya agar menjadi kuat itu harus dengan ilmu. Ya, dengan ilmu, banyak ikut pengajian, mendengarkan ceramah. Itu akan semakin menambah keimanan karena ilmu itu imadul iman, tiangnya keimanan, dia akan menjadi meningkat. Nah, maka cari ilmunya. Kenapa? Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan kemudian kita melaksanakan ibadah tanpa dasar ilmu, ini bahaya. Contoh misalnya, kita dari kecil sering sekali mendengar puasa, kita bertengkar, dikatakan oleh orang tua, batal puasanya. Memakai tetes mata dikatakan, batal puasanya. Memakai balsam, minyak angin, minyak kayu putih, batal puasanya. Suntik vaksin, batal puasanya. Kita dulu mendengar begitu. Tapi ternyata setelah kita pelajari ilmunya, kita ketahui ilmunya, ternyata itu tidak membatalkan puasa. Tetapi mungkin ada beberapa yang bisa merusak pahala puasa. Nah, ini yang perlu juga kita pelajari. Maka ilmu itu di dalam Islam itu wajib kita cari untuk persiapan kita, terutama memasuki bulan suci Ramadan, harus ilmu itu kita cari. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Fardu ain. Setiap kita ini harus punya ilmu. Jadi kalau kita mau beribadah, mau beramal apa saja harus berdasarkan ilmu. Maka ini persiapkan ilmu kita dari sekarang untuk menyambut bulan suci Ramadan, sehingga kita tidak salah dalam mengerjakan suatu ibadah atau amalan. Allah sudah berpesan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengerjakan sesuatu yang tidak ada ilmunya bagimu, yang tidak kau ketahui ilmunya, jangan kamu kerjakan. Nah, semua itu harus berdasarkan ilmu. Begitu juga Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan laisa alaihi amruna, ya, mengerjakan suatu amalan tidak ada perkara petunjuk dariku Rasul,
maka fahuwa raddun, amalan tersebut tertolak. Nah ini. Jadi kita harus berdasarkan ilmu mengerjakan ibadah dalam bulan Ramadan, apapun itu bentuk ibadahnya, maka kita usahakan semua berdasarkan ilmu. Sehingga amalan tersebut sah, amalan tersebut diterima, amalan tersebut diberi pahala oleh Allah dan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jangan sampai salah. Tanpa dasar ilmu kita mengerjakan, kemudian tertolak dan bahkan bisa dikatakan sebagai bid'ah dalam agama dan kemudian bisa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka semua harus berdasarkan ilmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu persiapan yang kedua. Persiapan yang ketiga adalah persiapan jasmani kita. Menjaga kesehatan kita, ikhtiar kita menjaga kesehatan. Karena apa? Ketika masuk di bulan Ramadan nanti dalam keadaan sehat, pasti ibadah kita juga akan sempurna. Kalau kemudian masuk di dalam bulan Ramadan, jasmani kita, kesehatan kita ini terganggu, maka kita tidak akan bisa melaksanakan sempurna dalam melaksanakan ibadah puasa. Contoh, Allah memberikan petunjuk kepada kita, faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan maridun, dalam keadaan sakit di dalam bulan Ramadan ini, kemudian tidak mampu mengerjakan puasa, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra. Silahkan tidak berpuasa, kerjakan qada di hari yang lain. Nah, ini kan contoh bahwasanya ketika badan ini tidak sehat, jasmani ini kita tidak sehat dalam menghadapi bulan Ramadan, maka ada kemurahan rukhsah untuk tidak berpuasa. Dan kita memang kalau sakit ya mungkin ibadah kita tidak menjadi sempurna. Sholat tarawih mungkin nggak bisa, juga melaksanakan puasa juga tidak bisa. Maka itu persiapan-persiapan kita yang kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Kembali kepada Mbak